Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa kulli wa qasidana wa bilna Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa bir lana mamada ya wasi'al karami. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berkumpulnya bersama salat dan ini kita kegiatan doa bersama zikir tahlilan tahmid dan kegiatan tahlil mudah-mudahan Allah memberikan segala amal kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan segala bertakwa dan kita memberikan istiqomah kita dan kita berada di dalam Allah Subhanahu wa taala yang akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa dalam mengikuti kebenaran dan mendapatkan syafaat Tuhan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selamat dari dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah malam hari ini insyaallah kurang lebih 15 menit lah, 20 menit kalau Allah. Dan lanjut ada kegiatan misi Maulid ya, RW2, RW 6, RW9 juga. Maka pada malam hari insyaallah kurang lebih 20 menit cukup. Ya. Kita lanjut pembahasannya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul rabi'atu wa kana yasabbat an Utsman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini secara silsilah khalifah bahwa beliau adalah khalifah yang ketiga. Setelah Rasulullah wafat diangkatlah Abu Bakar Siddiq, kemudian dilanjut beliau wafat Umar bin Khattab, beliau wafat dilanjut dengan Utsman bin Affan. Kisahnya tragis luar biasa. Seorang dermawan yang kemudian sebagian besar hartanya disumbangkan untuk agama Islam. Beliau meninggal dunia di majlis di rumahnya sendiri dalam membaca kondisinya Al-Quran. Ternyata perselisihan itu dari zaman sahabat itu sudah ada, Pak. Termasuk Utsman bin Affan ini sosok
yang dibunuh. Makanya kalau kita baca Quran zaman dulu itu, di tengah-tengah Al-Quran itu di surah Al-Kahfi ada kalimat waliyatalaqa. Di tengah-tengah itu dulu warnanya merah. Kalau sekarang nggak perlu kita. Coba buka Al-Quran yang keluaran cetakan sekarang itu isinya hitam semua. Tetapi kalau cetakan dulu Al-Quran itu begitu kita baca tengah ada surah Al-Kahfi, di situ ada kalimat waliyatalaqa warnanya merah sendiri. Pernah lihat nggak? Dulu ya. Kita nganggapnya oh ini tengah-tengah Al-Quran, dapatnya kalimatnya itu. Ya boleh juga sih, nggak salah. Padahal sejatinya bahwa itu adalah dalam riwayat adalah mengabadikannya Khalifah Utsman bin Affan begitu lagi baca Al-Quran dibunuh dibaca dari belakang itu darahnya mengucap nempel di dalam Al-Quran. Jadi mengabadikan itu sebetulnya. Apa yang beliau sampaikan ada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man taraka dunya, siapa atau barang siapa yang meninggalkan dunia. Jangan arti sempit Pak ya. Kalau kita ninggalin dunia betul-betul ya kita nggak bisa makan Pak. Benar Pak? Nggak butuh amal kerja, nggak butuh amal pegawai, nggak butuh amal duit. Ya, kalau kita nggak butuh itu semua berarti kita kemudian nggak bisa makan. Makanya belas kasih orang belum tentu orang mau kasih kita. Jangankan kita sama kita aja orang susah, boleh minta. Ya kalau sekali dua kali mungkin orang akan tiba ya. Tetapi kalau sudah 3, 4, 5 dan seterusnya orang juga ada bosannya. Benar Pak ya? Maka ketika beliau sampaikan mantarokan dunia, siapa yang meninggalkan dunia bi'atakola syabra wal akbar. Bagaimana konsep meninggalkan dunia itu? Maksudnya apa? Dia makan secukupnya. Bi'atakola syabra dengan menyedikitkan rasa kenyang di dalam diri kita. Jadi makannya kagak usah sampai nambah 2 kali. Kalau udah sekali nambah ya cukuplah. Kalau kita jangan sampai kalau belum penuh, kalau belum sampai tenggorokan kagak bakal berhenti dimakan. Ya. Makanya kalau kita lihat Pak, binatang yang rakus itu apa Pak? Hah? Tikus. Monyet ya? Monyet. Di mulut masih ada tangan ambil, tangan kanan, tangan kiri, kaki, betul nggak Pak? Ya, monyet. Gitu. Nggak pernah puas, Pak. Kenapa? Karena nggak punya pikiran, emang nggak punya akal. Jadi yang ada nafsu gitu terus aja dijelin terus. Kalau belum sampai tenggorokan nggak berhenti. Makanya orang yang kategori meninggalkan dunia itu bukan dia nggak kerja. Saya mau ninggalin dunia gitu kan, nggak usah ada repot, kan gitu ya. Dengan apa kita meninggalkan dunia? Dengan ketika makan itu jangan terlalu banyak atau menyedikitkan makan kita. Ya secukupnya lah, sepenuhnya. Bahkan Gordotana minat nasi, dia nggak suka, nggak senang dipuji manusia. Kalau kita makan kembali, kalau nggak di alam, nggak dipuji orang, rasanya nggak puas. Pengennya di alam, ya. Pengennya dipuji pun, tapi kita puji juga. Jadi orang yang masuk kategori meninggalkan dunia itu kalau makan dia tidak kemudian sampai kenyang banget, secukupnya. Dan tidak pernah dia pedulikan manusia mau ngomong apa kek. Manusia begini Pak, kalau kata Gus Bapak itu benernya aja salah, apalagi salah aja itu manusia ya begitu ya. Nggak ada bener kita di mana-mana Pak. Makanya nggak usah pedulikan kita mau kayak gimana kayak ya penting urusan gua lo
baru sama. Jadi konsep meninggalkan dunia itu tadi itu bahwa ketika orang itu jarang kerja, makannya sedikit, ya, usaha juga dia nggak ngoyo banget. Kadang-kala ada orang habis pulang kerja jam 5 dari pabrik langsung berangkat senang ngapain? Buka aplikasi. Ya. Nah ini nggak ada capeknya, gitu kan? Romannya dunia mau dikejar. Sholat ditinggal, ibadah ditinggal, bahkan untuk dirinya saja itu dia nggak peduli. Harusnya badannya kalau udah seharian kerja dari pagi di porsi kita kerja di pabrik dan lain sebagainya, kita nguli dan lain sebagainya, begitu nyampe rumah wayangnya istirahat. Nah kalau udah kita begini banyak bakal kaya Pak. Makanya begini Pak, patokan orang itu kaya kalau dia itu di usia belum 40 tahun udah kerjanya maju, dagangnya bagus, berarti calon orang kaya. Di atas itu 40, 1, 45, 50 jauh sama kaya. Bener. Cek aja kalau nggak ya. Aduh, mana umur udah berapa umur nih? Belum terngawinin. Umur udah berapa nih kita nih? Berat. Ini kita bukan aja, mau dijual berapa meter? Nunggu gusuran. Ya, jadi udahlah gitu kan. Kita usia berapa? 50 tahun, ayolah gitu kan. Kapan? Ustaz saya belum tua, kapan udah tua? Kalau mati mah nggak ada berbicara tua muda. Ya. Betul. Ketika kita akan ibadah ya ibadah, ayo. Waktunya kerja, ayo kerja. Waktunya kita istirahat. Ya. Makanya di situ dalam surah An-Naba itu waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan kata Allah Ta'ala malam itu buat istirahat, buat tidur. Waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu buat usaha. Tuh, ya. Maka ketika orang itu meninggalkan dunia, apa yang akan didapat? Ahabbahullah ta'ala, maka orang itu akan disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka orang yang berdoa. Makanya wala taj'al apa namanya? Janganlah wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian jalan di atas permukaan bumi ini rohanya kayak sekaya-kaya kita, sombong kita, apa sih mau kita bawa kalau kita sadar Pak? Ngumpulin duit sampai dibuat puluhan juta, rumah sampai gedong, kendaraan banyak, begitu mati keperluan tuh anak. Belum tentu anak kita nih, buat bapak kita yang ngumpulin duit yang ayo kita jual anak 10 meter buat sedekah atau sama orang tua kita, belum tentu. Itu lagi gitu Pak. Jadi kadang-kadang kita yang usahakan itu kita begitu anak, ada begini juga, ada begitu. Maka mumpung kita sekitar, ayo kita ibadah, mumpung kita rezeki, ayo kita sedekah. Kalau kemarin sepi sebenarnya di sini ngaji, karena rumahnya ada musiko, minumannya buah, namanya. Ya jadi orang yang meninggalkan dunia dengan menjadikan makan, ya. Nggak berlebihan, nggak ingin hidup manusia, maka Allah akan suka kepada orang itu. Kalau Allah sudah suka, Allah ridho surga atau tidak? Kemudian, wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah. Siapa yang meninggalkan dosa-dosa, ahabbahul malaikah, maka orang tersebut akan disukai, akan dicintai oleh malaikat. Wa ma ladaika illa raqibun wa atid. Dan tidaklah setiap manusia tuh di samping kiri kanannya, di sebelah kanan kirinya itu ada malaikat yang selalu nggak pernah lalai, nggak pernah absen. Ngapain? Nyatetin amal kita. Kita nggak tahu Pak kondisinya mana malaikatnya, mana kelihatan. Malaikat itu manusia ini, tetapi malaikat itu nggak pernah lupa. Setiap orang itu punya dua malaikat yang selalu mengintiri, nyatet amal kita. Tetapi ketika manusia itu murah rasa dosa,
bahkan meninggalkan dosa-dosa, maka yang terjadi adalah malaikat akan suka kepada orang tersebut. Akhirnya jadi saksi, ya Allah tuh hambamu itu kok nggak pernah dia berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat dosa. Maka didoakan oleh malaikat, diampunkan oleh malaikat, maka mudah-mudahan orang tersebut masuk ke dalam surga. Ya. Dua. Terakhir. Nggak terasa udah mau 15 tadi. Wa man hasana anil muslimin. Kemudian orang yang ketiga adalah siapa yang meninggalkan tamak serakah, rakus bahasanya. Dia tidak rakus di antara manusia, di antara tetangga atau umat muslim yang lain. Ai kota anhum, dia memutus orang-orang mau berebut, rebutan apa? Kali ini rebutan. Ada sih dong. Rebut di bagian antara keluarga umpama ini kan banyaknya dia-dianya. Ada yang meninggal, akhirnya anaknya ngeributin warisan, Bu. Ya. Akhirnya kita punya sudahlah namanya warisan. Harta warisan itu Pak, tanah itu emang warisan diwarisi Pak ini. Kemudian terus dan kadang mempunyai secara kekal. Ketika kita mati, ini tanah ini, rumah ini pasti akan diwariskan ke anak kita. Anak kita mati akan diwariskan ke anak kita. Terus begitu Pak. Jadi nggak ada yang punya kekal selama-lamanya, nggak ada. Jadi kalau itu nggak ada Pak. Kalau umpama ya, tanah yang kita miliki rasanya kuat, boleh silakan aku. Tetapi nggak bisa dibawa ketika mati. Dulu dari berapa 10 meter, dijual 10 meter yang didudukin ke kita. Jadi nggak ada. Makanya ketika kalau berkaitan bergerak dengan orang itu udah ada mengalah sedikit Pak. Kenapa? Biasanya mohon maaf, anaknya yang paling tua laki lagi. Yang rata-rata rata-rata perempuan biasanya ada seragam dikit. Punya tanah ditinggal meter, anaknya 5. Udah gua 500 kilo berempat dinasnya 100 meter. Kan begitu. Insya Allah orang yang kayak begitu seragam itu cepat habis Pak. Kalau nggak percaya, jangan berkah. Udah ya, kita nggak usah yang lebih kita hidup, tinggal ada serumahan. Alhamdulillah orang lain masih sampai saat ini udah usianya di 60, 60 belum punya rumah, masih kontrak. Kita bersyukur walaupun punya rumah hanya 50 meter. Itu dikasih loh. Dari MPR kan dipilih warisan itu apa? Karena apa? Ternyata rumah yang abadi itu di mana di surganya Allah Ta'ala. Setiap manusia, setiap orang itu akan diberikan rumah. Rumahnya itu luar biasa megah dan mewah, Pak. Kita nggak usah rumah megah mewah, dapat emperan aja kalau di surga udah luar biasa, Pak. Emperan apa? Ya emperan rumah biasa. Emperan rumah di surga itu luar biasa. Makanya kita di sini ya di antara muslim jangan kemudian sama dengan ragu. Kenapa? Ahabul muslimun. Maka orang-orang yang di sekitarnya, tetangganya, umat muslim yang lain melihat kita nyamakan, maka pada dasarnya kita berdasarkan. Coba kalau kita melihat orang itu serakah, semua kita jangankan melihat orangnya, ngedengar namanya semua. Gak dengar juga. Kenapa? Melihat namanya wah, jangan melihat nama dia, dia nggak beres. Jangan bisnis sama dia nggak beres. Nanti dibilang wah kita. Itu rasa-rasa begitu. Karena kan ada azabnya, Pak. Ada bayarnya. Ya. Maka sejatinya kita tidak punya modal, tidak punya apa-apa. Maka apa yang harus kita baca? Perbanyak kita baca selawat, Pak. Usaha buat siapa? Ya buat baginda Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ada satu kisah kemudian kedua. Rasulullah SAW suatu ketika pernah diinformasikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu melihat, Pak, ya. Nabi Adam itu melihat bahwa ada salah satu umat Rasulullah yang diseret oleh malaikat. Diseret oleh malaikat menuju neraka. Melihat kayak begitu, akhirnya dilaporkan, wahai Muhammad, tuh ada umat kamu yang diseret menuju neraka.
Akhirnya bagaimana tuh? Dikasih tahu. Ditegur malaikat yang wahai malaikat, jangan kau seret itu umatku, karena dia adalah umat saya, kata Rasulullah. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, saya tidak mungkin akan melepaskan Nabi dan orang karena saya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena begitu, dia kalau ini coba timbang lagi amal ibadahnya berat mana? Berat kebaikan atau berat keburukan? Begitu ditimbang, masih berat kan? Kejelekan dosa lebih banyak ketimbang kebaikan. Akhirnya Rasulullah ngambil taruh kertas dengan riwayat, nulis tulisan Rasulullah di kertas itu ditaruh di kebaikannya orang tersebut, akhirnya berubah hanya secara kertas, tetapi kebaikannya itu berubah menjadi lebih berat dibanding dosa. Ditanya oleh Nabi, apa yang kau tulis dari Muhammad? Yang ditulis adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sholawat yang ringan, enteng kita baca, itu jangan dianggap kemudian ringan. Kenapa? Karena sholawat yang kita baca itulah yang akan memperberat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih banyak memperbanyak sholat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.